Peluang kerja jurusan bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan, namun tidak semua bantuan diartikan sebagai bimbingan. Konseling. Pengertian konseling secara etimologis. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkaikan dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Sebelumnya telah dijelaskan pengertian bimbingan. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian konseling. Wagito mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Peluang kerja jurusan bimbingan dan konseling. 11 prospek kerja lulusan bimbingan konseling yang menjanjikan. Mungkin kamu sempat membatin dan bertanya-tanya, seorang lulusan bimbingan konseling kira-kira bisa jadi apa sih? Atau berprofesi apa setelah lulus nanti? Tidak ada salahnya juga saat kamu bertanya akan hal itu. A. Mengajar atau menjadi guru BK. Daftar pertama dari rangkaian prospek kerja lulusan bimbingan konseling adalah menjadi pengajar atau guru BK. Kenapa guru BK menjadi ujung tombak keberhasilan perkembangan peserta didik? Sebab seorang guru bimbingan konseling memiliki fungsi dan peran tinggi dalam semua kegiatan pendidikan. Makanya, kehadiran seorang guru BK ini salah satu yang diperhitungkan oleh tiap sekolah sekarang. Apalagi untuk menghadapi era globalisasi saat ini, kita ketahui bahwa perubahan karakter peserta didik sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu. Karena faktanya Indonesia sangat membutuhkan banyak konselor dan nyatanya hanya sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konselor di Indonesia sangat dibutuhkan dengan jumlah tidak kurang dari 100.000 konselor demi mendampingi 19 juta siswa. Jumlah konselor yang tidak sebanding dengan siswa di tingkat SLTP dan SLTA tentu menjadi peluang besar untuk mereka jurusan BK. Maka kamu pun bisa mempertimbangkan prospek kerja lulusan bimbingan konseling saat ini. B. Staf HRD. Menjadi seorang lulusan bimbingan konseling, tentu saja kamu bisa memilih karir sebagai seorang Human Resource Development atau HRD. Gaji seorang kepala HRD sebuah perusahaan bisa mencapai angka 10 juta hingga belasan juta rupiah loh. Sementara besar gaji untuk staf HRD berkisar pada angka 5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Kemampuan psikologi kepribadian yang diajarkan di bangku kuliah tentu saja dapat kamu manfaatkan dengan baik di bidang pekerjaan satu ini. C. Lembaga Kesehatan Mental atau LAPAS. Prospek kerja lulusan bimbingan konseling satu ini pun cukup menjanjikan, sebab kamu akan bertanggung jawab untuk menolong dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan terhadap mental masyarakat yang terganggu. Apalagi
Saat ini populasi manusia semakin bertambah dan pertumbuhan globalisasi pun semakin berkembang. Hal ini tentu saja menciptakan persaingan antara pribadi yang semakin ketat dalam beberapa aspek dan hal, maka tidak heran pada akhirnya tidak sedikit yang merasakan permasalahan sehingga tidak sedikit pula yang stres. Untuk hal tersebut, maka lulusan jurusan bimbingan konseling ini mempunyai pengaruh yang paling besar. Makanya, untuk prospek kerja lulusan bimbingan konseling satu ini masih banyak dicari. D. Konselor masyarakat. Seorang lulusan bimbingan konseling juga bisa mempertimbangkan prospek kerja satu ini. Teruntuk kamu yang seorang lulusan jurusan bimbingan konseling, tentu saja berkesempatan memiliki cakupan profesi yang lebih luas. Mulai dari terapis Islam, konsultan, motivator, dan pendamping atau advokasi, maka prospek kerja satu menjadi konselor masyarakat ini cukup menjanjikan. Apalagi jika mengingat tidak sedikit persoalan yang dirasakan oleh masyarakat luas di Indonesia. E. Dinas Sosial. Prospek kerja lulusan bimbingan konseling berikutnya adalah bekerja di sebuah dinas sosial. Ya, dinas sosial juga sangat membutuhkan orang lulusan bimbingan konseling dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebab anak-anak yang ada di panti asuhan juga memerlukan seorang yang dapat memahami mereka. Tidak hanya itu, dituntut juga orang yang bisa menguasai berbagai konsep pendekatan bimbingan serta memiliki intelektual untuk memahami masalah psikologis individu ataupun kelompok, misal saja di berbagai dinas sosial atau panti tertentu. Tidak heran jika tenaga kerja lulusan bimbingan konseling sangat diperlukan di bidang ini. F. Konsultan pendidik lembaga bimbingan belajar. Prospek kerja lulusan bimbingan konseling yang menjanjikan selanjutnya adalah seorang konsultan pendidikan lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Jadi, siapa bilang jika konsultan pendidikan hanya ada di sekolah formal atau resmi saja? Bimbel juga memerlukan tenaga seorang konsultan pendidikan loh. Kamu bisa memilih karir sebagai konsultan pendidikan di berbagai lembaga bimbingan belajar yang ada di Indonesia. Ada banyak lulusan bimbingan konseling yang tertarik untuk menjadi tenaga konseling di LBB. Sebab prospek kerja ini bisa membuat kamu memperoleh upah yang terbilang lebih tinggi. Terakhir, konsultan pengembangan sumber daya manusia. Prospek kerja bimbingan konseling juga terbuka lebar bagi kamu yang ingin menjadi seorang konsultan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Tidak hanya itu, kamu juga berpeluang untuk mengisi divisi HRD di perusahaan-perusahaan besar dan terkemuka. Gaji seorang yang bekerja sebagai konsultan atau HRD ini bisa mencapai angka 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulannya. Cukup besar bukan?